Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Semoga semua masih dalam keadaan sehat. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, walaupun belum bisa bertatap muka, namun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar prakarya bersama dengan saya, Miss Lisa. Oke, untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan membahas mengenai kerajinan serat dan tekstil. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian kerajinan serat dan tekstil, saya menampilkan dua gambar yang berbeda. Kira-kira di antara keduanya, mana yang disebut dengan serat dan mana yang disebut dengan tekstil? Oke, anak-anak, langsung saja. Nah, di sini pengertian serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen memanjang yang utuh. Jadi, serat merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat benang dan kain. Nah, jika saya gambarkan jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang utuh, kira-kira seperti ini. Nah, jadi jika Anda melihat gambar yang telah saya tampilkan, kira-kira dari gambar sebelumnya mana yang disebut dengan serat? Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah bisa menjawab. Nah, kemudian tekstil adalah bahan yang berasal dari serat. Jadi keduanya itu saling berhubungan. Kemudian bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang lalu dirajut atau ditenun menjadi kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan tekstil lainnya. Nah, jadi tekstil ini adalah bahan dasarnya serat yang sudah melalui proses pengolahan. Jadi tekstil ini bisa diolah setelah diolah menjadi kain kemudian menjadi suatu produk busana seperti yang anak-anak gunakan sehari-hari ataupun seperti yang saya gunakan sekarang ini. Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada jenis-jenis bahan serat. Jadi bahan serat itu bisa diperoleh dari alam maupun bahan serat itu bisa dari buatan tangan manusia. Jadi bahan serat itu terdiri dari dua bagian, dari alam dan bahan serat buatan. Kemudian, nah, anak-anak Miss, kita pada video pembelajaran kali ini kita membahas mengenai jenis bahan serat yang berasal dari alam. Nah, di slide selanjutnya, bahan serat dari alam itu juga terdapat dua bagian, yaitu serat alam dari tumbuhan, juga serat alam dari hewan. Nah, masing-masing antara keduanya akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Jadi, nah, bisa Anda lihat bahan serat yang berasal dari tumbuhan. Jadi bahan serat yang berasal dari tumbuhan itu terbagi lagi menjadi 4 dan salah satunya adalah serat dari biji. Jadi bahan serat dari tumbuhan yang berasal dari biji itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah serat kapas. Nah, bisa Anda lihat di video pembelajaran kali ini saya nomori yang pertama adalah serat kapas, yang kedua adalah serat kapuk. Nah, jadi walaupun keduanya hampir mirip atau hampir sama, namun keduanya itu berasal dari pohon yang berbeda. Jadi serat kapas itu seperti jika kita lihat pada gambar kali ini, serat kapas itu seperti bunga ya. Kalau serat kapuk itu seperti buah. Jadi inilah serat alam yang bisa dijadikan sebagai bahan tekstil yang berasal dari tumbuhan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah serat dari buah. Jadi serat alam yang bisa dijadikan sebagai produk kerajinan yang berasal dari buah itu hanya satu, yaitu serat serabut kelapa. Nah, anak-anak semua, siapa yang belum pernah melihat serat serabut kelapa? Nah, saya yakin semua sudah pernah melihatnya. Oke, yang kedua, serat yang berasal dari tumbuhan yaitu serat daun. Ya, serat daun itu ada 3 atau lebih, nanti kalian bisa searching di internet lagi. Nah, di sini saya menampilkan hanya 3, yaitu serat daun nanas, serat daun enceng gondok,
Kemudian serat daun pandan. Ini biasanya yang sering digunakan untuk membuat produk kerajinan adalah serat daun pandan berduri. Oke. Kemudian serat yang berasal dari tumbuhan yang dihasilkan dari batang. Oke, serat alam yang dihasilkan dari batang yang bisa dijadikan sebuah produk kerajinan. Saya di sini menampilkan ada 3 jenis batang, yaitu serat daun pisang. Ini salah ya. Ini serat batang pisang, sorry. Serat batang pisang, kemudian serat batang anggrek, dan serat batang melinjo. Oke, itu tadi adalah tampilan jenis-jenis serat tumbuhan yang berasal dari jenis-jenis serat alam yang berasal dari tumbuhan. Kemudian kita akan membahas lagi mengenai serat yang berasal dari hewan. Apa itu? Nah, serat hewan ini biasanya bersifatnya itu menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Misalnya, orang daerah Brastagi atau Tanah Karo, ataupun orang daerah Samosir misalnya. Mereka sangat memanfaatkan serat ini. Kemudian, bagian hewan yang dapat dimanfaatkan seratnya adalah bulunya. Jadi, bulu hewan itu yang paling banyak diolah menjadi bahan baku serat produk tekstil. Sorry, ini tekstil ya, Nak. Adalah staple dan filamen. Nah, di sini akan saya bahas apa itu serat staple dan filamen. Nah, di sini saya berikan penjelasan mengenai serat staple. Staple itu adalah serat yang dibentuk dari rambut hewan. Nah, serat ini dapat diambil dari bulu hewan seperti domba, alpaka, unta, dan kelinci. Kemudian, rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah hewan domba. Jadi hewan domba itu bisa menghasilkan suatu serat yang diolah menjadi benang yang namanya benang wol. Di sini sudah saya tampilkan. Nah, benang wol. Jadi serat wol itu ada ciri-cirinya, yaitu serat wol itu ciri-cirinya agak kuat, tidak berkilau, keriting, dan memiliki kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, merupakan bahan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, satu lagi saya tambahkan, biasa benang wol itu berbulu. Anak-anak Miss, siapa yang sudah sering melihat benang wol? Oke, di sini saya tampilkan. Nah, ini adalah gambar ketiga. Gambar ketiga ini adalah benang wol. Nah, dari mana asal benang wol? Asal benang wol itu dari hewan domba. Nah, hewan domba yang diolah menjadi benang wol. Jadi benang wol itu banyak ya, bisa kita buat berbagai macam produk kerajinan. Oke. Selanjutnya ada serat filamen. Apa itu serat filamen? Filamen adalah serat yang berbentuk jaringan seperti yang dihasilkan dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Jadi serat sutra ini memiliki ciri-ciri yang sedikit berbeda dengan benang wol. Jadi jika benang wol itu berbulu dan agak kasar, di serat sutra ini ciri-cirinya adalah berkilau dan sangat bagus ataupun sangat lembut. Nah, serat sutra ini tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, dan tidak mudah berjamur. Nah, jadi anak-anak sekalian, serat filamen ini dihasilkan dari larva ulat sutra. Bukan semua ulat ya yang bisa dijadikan sebagai serat alam, tapi ada yang disebut sebagai ulat sutra. Oke, anak-anak. Nah, di sini saya menampilkan foto ataupun gambar ulat sutranya. Kemudian serat yang dihasilkannya. Nah, ini adalah gambar ulat sutranya. Silahkan Anda lihat. Kemudian ini adalah hasil jenis benang yang dihasilkan dari ulat sutranya. Nah, kemudian setelah melalui proses pengolahan yang cukup panjang, menghasilkan yang dinamakan kain sutra.
Jadi kenapa biasanya kain sutra itu lebih mahal? Karena proses pengolahannya itu cukup rumit dan panjang. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang kurang paham? Jika masih kurang paham dengan penjelasan saya kali ini, Anda bisa WA saya secara langsung melalui WA Group. Oke, cukup sekian pembahasan yang saya berikan hari ini. Jadi, sekali lagi, bagi siapa yang kurang paham, boleh Anda WA saya atau tanyakan, atau Anda bisa membuka buku Anda di rumah, dan Anda juga bisa mencari sumber-sumber informasi lainnya melalui internet. Nah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tetap di rumah, jaga kesehatan. Oke? Sampai jumpa.